Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Wiji. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pembelajaran kelas 6, tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 3, Bersatu Kita Teguh, pembelajaran pertama. Pada pembelajaran pertama kali ini, nanti kegiatan pembelajarannya yaitu yang pertama, kita akan menemukan informasi penting dari teks dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana, dan menuliskannya pada peta pikiran. Mengembangkan informasi dengan menggunakan kata baku dan kalimat efektif. Yang kedua, menuliskan manfaat hewan dan tumbuhan terkait habitatnya. Yang ketiga, menemukan manfaat proklamasi kemerdekaan terkait kesejahteraan rakyat. Persatuan akan memperkuat tekad sehingga menghasilkan tujuan yang ingin dicapai. Hari ini, kamu akan belajar tentang persatuan yang membuahkan hasil sesuai harapan. Ayo membaca dulu ya. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Sebagai pelajar, kamu dapat bersatu dalam diskusi saat belajar di dalam kelas. Tetapi di saat pandemi seperti ini, kamu bisa berdiskusi dengan kelompokmu melalui grup WA ya. Persatuan yang memperteguh tekad dalam mencapai tujuan telah dicontohkan oleh para pejuang. Proklamasi Indonesia sebagai tonggak kemerdekaan Indonesia merupakan wujud dari persatuan bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dicapai setelah melalui perjalanan panjang para pejuang bangsa melawan penjajah. Persatuan yang kuat memperteguh tekad mereka untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Keteguhan hati dalam mewujudkan persatuan dapat dicontoh dari seorang pemuda di masa proklamasi kemerdekaan. Pemuda itu yaitu B.M. Dyah. Nah, amatilah tulisan berikut. Ini ada foto pemuda yang bernama B.M. Dyah. Kemudian terdapat naskah proklamasi tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Yang kemudian naskah tersebut diketik oleh Sayuti Meli. B.M. Dyah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah B.M. Dyah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan B.M. Dyah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Soeharto. Keputusan B.M. Dyah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, amatilah kata-kata yang terdapat pada bacaan tersebut. Apakah kata-katanya termasuk kata baku?
Sebelum menjawab, kamu harus tahu dulu apakah kata baku itu. Kata baku digunakan dalam situasi resmi. Penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau AYD, atau untuk saat ini disebut BUEB. Contoh kata tidak baku. Penulisannya yang salah itu nasihat. Seharusnya yaitu nasihat. Kemudian apotik. Salah, tidak baku. Yang baku seharusnya apotek. Kemudian cuman. Seharusnya cuma. Gubuk tidak menggunakan huruf G di bagian belakang, tetapi menggunakan huruf K. Gubuk. Jadwal. Seharusnya jadwal menggunakan huruf W. Berdasarkan pengertian kata baku tersebut, coba diingat kembali untuk dilihat kembali teks bacaan di depan tadi. Apakah sudah menggunakan kata baku? Ya, sudah menggunakan kata baku karena sudah sesuai dengan pedoman. Kemudian, kita akan menuliskan informasi penting dari teks bacaan yang berjudul BM Dia dan Naskah Asli Proklamasi. Untuk aspek apa? Yaitu teks proklamasi yang awalnya ditulis tangan kemudian diketik. Aspek mengapa? Naskah teks proklamasi yang sudah dibuang di tong sampah diambil kembali karena BM Dia menilai bahwa teks tersebut memiliki nilai sejarah tinggi. Aspek siapa? BM Dia seorang pemuda yang ikut hadir dalam persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Aspek di mana naskah asli sempat dibuang ke tong tempat sampah. Aspek kapan? Naskah asli dibawa oleh BM Dia pada Selasa pagi 19 Mei 1992 pukul 10.30. Aspek bagaimana seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian tersebut. Nah, kalian sekarang dapat membuat kembali informasi penting dengan menggunakan aspek apa, mengapa, siapa, di mana, kapan, dan bagaimana yang lainnya. Karena ini hanya sebuah contoh ya. Jangan lupa harus menggunakan kata baku. Selanjutnya, ayo mengamati. Hari libur, Dayu dan teman-temannya berjalan mengelilingi perumahan. Mereka melihat sekelompok orang sedang menanam pohon di lingkungannya. Banyak tanaman yang harus mereka tanam. Dalam waktu singkat, seluruhnya tertanam dengan rapi. Dayu dan teman-temannya kagum dengan warga tersebut. Mereka bersatu menjaga lingkungan dengan menanam pohon. Tanaman sangat berguna bagi kehidupan manusia. Salah satunya adalah untuk membersihkan udara. Banyak penduduk Indonesia memanfaatkan tanaman sebagai pagar. Berikut adalah salah satu contohnya. Beluntas adalah tumbuhan semak. Tumbuhan ini bercabang banyak, berusuk halus, dan berbulu banyak. Beluntas dapat tumbuh di daerah kering, tanah keras, dan berbatu. Tingginya bisa mencapai 3 meter. Dengan habitat dan ciri fisiknya tersebut, beluntas banyak dimanfaatkan sebagai tanaman pagar. Banyak rumah-rumah menggunakan beluntas sebagai pagar hidup. Keong sawah atau tutut hidup di perairan dangkal yang berdasar lumpur. Keong sawah banyak hidup di sawah, rawa-rawa, pinggir danau, dan pinggir sungai kecil. Keong sawah berguna untuk membersihkan lumut di kolam ikan. Keong membersihkan lumut
atau rumput yang biasanya tumbuh mengambang di atas air. Nah, berikut manfaat hewan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, penghasil bahan pangan. Manusia memanfaatkan hewan untuk bahan makanan seperti daging, telur, dan susu. Yang kedua, penghasil bahan sandang. Hewan memiliki manfaat terkait kebutuhan sandang, seperti kain sutra yang berasal dari serat kepompong ulas sutra. Domba dapat menghasilkan wol. Kulit hewan seperti sapi dan kerbau dimanfaatkan dalam pembuatan jaket. Ketiga, penghasil bahan kerajinan. Kulit sapi dan kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan wayang kulit. Selain itu, bulu angsa dimanfaatkan juga untuk membuat kok yang biasa kita gunakan untuk bermain badminton. Yang keempat, penghasil pupuk organik. Kotoran berbagai jenis hewan seperti sapi dan kambing dapat digunakan sebagai bahan pembuatan pupuk organik yang baik dan tidak membahayakan bagi lingkungan. Kelima, penghasil tenaga. Tenaga gajah dimanfaatkan untuk mengangkut kayu. Tenaga kuda dimanfaatkan untuk menarik delman. Tenaga kerbau dimanfaatkan untuk membajak sawah. Berikutnya, manfaat tumbuhan bagi manusia dan lingkungan. Yang pertama, sebagai bahan makanan. Bagian tumbuhan yang dapat digunakan untuk bahan makanan adalah batang, daun, bunga, buah, dan biji. Yang kedua, bahan sandang. Serat kapas dapat dimanfaatkan untuk membuat kain katun. Yang ketiga, bahan bangunan. Kayu dari pohon jati, pohon kelapa, pohon meranti dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan. Selanjutnya, 4. Bahan obat. Banyak tanaman dapat dimanfaatkan untuk obat. Jahe untuk mengobati batuk, daun kumis kucing untuk mengobati ginjal, daun jambu biji untuk mengobati diare. Yang kelima, bahan baku industri. Industri banyak memanfaatkan tanaman untuk kebutuhan manusia. Getah karet digunakan dalam pembuatan ban. Getah pinus dimanfaatkan sebagian orang dalam industri cat. Kayu pinus digunakan dalam industri kertas. Buah kelapa sawit dapat dimanfaatkan sebagai bahan dalam industri minyak goreng. Yang keenam, bahan pewarna alami. Tanaman juga dapat digunakan sebagai pewarna. Sawi dan pandan untuk warna hijau, wortel pewarna jingga, dan kunyit pewarna kuning. Manfaat yang ketujuh yaitu menjaga kualitas air. Tanaman bakau menjadi penyaring alami dari air laut menjadi air tawar. Nah, berikutnya Bu Guru berikan contoh nama hewan dan tumbuhan, habitat dan manfaatnya bagi manusia. Nanti kalian menuliskan contoh yang lainnya ya. Dan jangan lupa untuk dikumpulkan kepada gurumu. Contoh hewan. Ada sapi, habitatnya di darat. Manfaatnya bagi manusia yaitu daging dan susu untuk bahan konsumsi, untuk bahan makanan, dan kotorannya untuk pupuk alami atau pupuk organik. Contoh tumbuhan yaitu lidah buaya atau aloe vera. Habitatnya di darat atau di tanah kering. Manfaat bagi manusia yaitu berguna untuk menyuburkan rambut. Silakan kamu tuliskan contoh lainnya ya. Setelah proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka. Merdeka dari segala bentuk penjajahan. Setiap warga negara berhak untuk menikmati kemerdekaan tersebut. Namun,
berkewajiban pula untuk menjaga kemerdekaan. Kemerdekaan yang diraih dapat diwujudkan rakyat yang makmur dan sejahtera karena mereka bebas berkarya dan menambah wawasannya. Amatilah gambar berikut. Gambar pertama ada seorang petani rumput laut. Yang kedua yaitu gambar sekelompok anak yang sedang berdiskusi. Gambar tersebut mencerminkan rakyat yang sejahtera. Mereka menikmati kemerdekaan dengan memperoleh kebebasan dalam melakukan pekerjaan dan memperoleh pendidikan. Nah, apa sih pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Apa sih pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Nah, kita bahas satu persatu. Apa pengaruh kemerdekaan bagi petani atau pedagang? Petani dapat menjual dan menikmati hasil pertaniannya dengan bebas, tanpa khawatir seperti pada zaman penjajahan yang mengharuskan menyetorkan hasil pertanian kepada penjajah. Kemudian, apa pengaruh kemerdekaan bagi pelajar? Para pelajar dapat mendapatkan pendidikan secara bebas dan dapat mewujudkan keinginan untuk bersekolah di mana saja. Sedangkan kita tahu pada zaman penjajahan tidak semua anak dapat mewujudkan keinginannya untuk bersekolah. Kemudian, apa yang harus dilakukan rakyat agar sejahtera? Rakyat harus bekerja keras, pantang menyerah, agar menjadi sejahtera. Kemudian, kegiatan apa yang dapat kamu lakukan sebagai seorang pelajar agar berhasil menjadi seorang pelajar? Contohnya, belajar dengan tekun, mengembangkan potensi dengan mengikuti lomba sesuai bakat dan minat, belajar dengan semangat, pantang menyerah. Jangan lupa ya, sebagai seorang pelajar yang utama adalah belajar. Negara yang besar adalah negara yang rakyatnya sejahtera. Agar sejahtera, kita wajib bahu-membahu melaksanakan kewajiban kita agar tujuan tercapai. Negara yang sejahtera dapat terwujud apabila rakyatnya bersatu bekerja keras mencapai tujuan. Ingat, segala halangan dan kesulitan dapat teratasi dengan adanya persatuan yang erat dan kuat. Alhamdulillah, pembelajaran untuk hari ini selesai. Terima kasih, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk yang baru pertama kali datang di channel Bu Wiji, silakan jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.